Pasar digital adalah mekanisme online untuk memperdagangkan baik barang digital dan layanan digital maupun barang berwujud dan layanan non-digital. Perdagangan online menyiratkan bahwa infrastruktur internet dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan perdagangan seperti melihat produk, menawar harga, memesan produk, mengirim, dan melakukan pembayaran. Materi selanjutnya akan menunjukkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pasar digital. Yang pertama ada penyedia jaringan yang merupakan pemilik infrastruktur TIK yang dibutuhkan untuk perdagangan online, meliputi jaringan tetap, jaringan bergerak, infrastruktur internet, fasilitas penyimpanan, dan komputasi. Kedua, ada penyedia infrastruktur yang memiliki jaringan seluler atau disebut sebagai operator. Dan yang ketiga, ada penyedia layanan internet atau ISP yang membeli akses infrastruktur dari penyedia jaringan dan menjualnya kembali ke konsumen dan penyedia layanan aplikasi. Penyedia layanan aplikasi menggunakan akses infrastruktur yang dibeli untuk mendukung distribusi konten, aplikasi, dan layanan yang dihasilkan. Si e-commerce itu? Oke, e-commerce adalah perdagangan online berupa barang berwujud, barang digital, dan layanan yang disertai dengan adanya aktivitas keuangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai e-commerce, simak penjelasan berikut ya. Pada semua jenis perdagangan e-commerce, konsumen melakukan dan mengelola perdagangan menggunakan saluran online seperti internet. Salah satu bentuk khusus dari e-commerce adalah mobile commerce, di mana semua interaksi antara penjual dan pembeli dapat melihat, memesan, berbelanja, serta melakukan pembayaran yang terjadi melalui aplikasi smartphone. Pemasok akan mengirimkan produk atau jasa ke konsumen melalui beberapa cara, yaitu untuk barang dan jasa digital akan dikirimkan ke konsumen melalui internet, sedangkan barang berwujud dikirim ke konsumen menggunakan beberapa layanan transportasi baik udara maupun air. Contoh dari perdagangan e-commerce berupa layanan jasa dapat ditemui pada Spotify, Netflix, Disney Hotstar, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari perdagangan e-commerce berupa barang dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. E-commerce terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada bisnis to consumer yang merupakan pasar tradisional di mana barang atau jasa dijual secara online oleh perusahaan profesional kepada konsumen pribadi. Contohnya Netflix dan Expedia. Yang kedua ada bisnis to business, yaitu perdagangan online antara dua perusahaan profesional. Contohnya perusahaan supplier dan pemasok kerabat kantor. Yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu perdagangan online antara dua konsumen pribadi. Contohnya adalah jual beli barang bekas melalui aplikasi OLX. Dan yang terakhir ada consumer to business, yang memungkinkan konsumen swasta untuk menjual layanan digital secara online ke perusahaan profesional. Contohnya adalah iStockPhoto.com yang menjadi media bagi para fotografer untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karyanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akses jaringan pasar. Jadi, akses jaringan adalah layanan dasar yang juga disebut sebagai teknologi dasar dalam ekonomi digital. Hal ini dikarenakan akses dan penyampaian layanan digital bergantung pada akses yang andal ke internet. Akses internet didukung oleh infrastruktur ICT di seluruh dunia yang terdiri dari serat optik, stasiun pangkalan nirkabel, router internet, jaringan satelit, dan sumber daya jaringan lainnya. Nah, pengaksesan tersebut dapat dilakukan melalui komputer. Materi selanjutnya yaitu layanan informasi pasar. Informasi ditawarkan bersama oleh ASP dan penyedia konten serta diperdagangkan di pasar layanan informasi. Ada beberapa wilayah geografis tertentu yang mempunyai aturan dari beberapa bidang, misalnya peraturan politik, target lokal, keterbatasan infrastruktur, dan informasi lokal. Dalam artikel yang diterbitkan di Harvard Business Review pada tahun 1998, Joseph Ming dan James Gilmore menciptakan istilah ekonomi pengalaman. Mereka berargumen bahwa seseorang bersedia membayar untuk pengalaman yang melibatkan mereka dalam membeli produk. Beberapa layanan informasi termasuk dalam kategori barang pengalaman. Contohnya adalah film, permainan interaktif, musik, dan artikel surat kabar. Kesimpulan dari materi ini, pasar digital dapat dikategorikan dalam beberapa cara.
Pertama, pasar e-commerce mencakup semua jenis perdagangan yang menggunakan internet untuk pencarian produk, pembelian, dan pembayaran. Contohnya adalah Amazon dan Spotify. Kedua, pasar akses jaringan adalah aktivitas komersial yang terkait dengan akses jaringan dan transfer bit antar pengguna. Yang ketiga, pasar layanan informasi terdiri dari berbagai layanan yang ditawarkan oleh penyedia konten dan penyedia layanan aplikasi. Selain itu, pasar layanan informasi juga dapat dikategorikan sebagai layanan over the top, mencari barang di mana atribut jasa diketahui sebelum dikonsumsi, barang pengalaman di mana atribut layanan hanya diketahui setelah dikonsumsi, dan pasar prosumer di mana pengguna adalah produsen dan konsumen yang bernilai. Penerapan diffusion based model dalam ekonomi digital dapat dimisalkan dengan langganan smartphone, akun Facebook, akun Twitter, dan lain sebagainya. Terdapat dua arus pembeli barang baru, yaitu inovator dan peniru. Arus inovator terdiri dari individu yang membeli barang secara independen. Mereka disebut dengan pembeli spontan atau pengadopsi awal. Sedangkan aliran peniru terdiri dari individu yang membeli barang karena orang lain telah membelinya, sehingga mereka disebut dengan pengikut yang terlambat atau pembeli yang terstimulasi. Pemodelan pasar digital terbagi menjadi tiga model. Yang pertama adalah diffusion based model yang dikembangkan oleh Frank Bass melalui makalahnya yang berjudul A New Product Growth Model for Customer Durables pada tahun 1999. Nah, pada model ini dijelaskan tentang bagaimana proses adopsi barang baru sebagai interaksi antara pelanggan dan pelanggan potensial. Oke, materi selanjutnya adalah digital market modeling. Pemodelan pasar digital bertujuan untuk mengungkapkan adanya perilaku dinamis pasar, seperti media sosial, game online, layanan komunikasi, dan penjualan barang elektronik. Selanjutnya ada model for market with competition and churning. Model ini menunjukkan adanya persaingan antara dua pemasok yang menawarkan layanan yang sama, misalnya layanan komunikasi seluler. Pemodelan pasar digital yang selanjutnya adalah massive multiplayer online game yang digunakan untuk menganalisis layanan di mana pengguna dapat meninggalkan layanan dengan probabilitas tertentu. Pada model ini terdapat bentuk persamaan diferensial yang dapat disimpulkan jika tidak ada inovator di antara para pemain potensial, maka waktu yang dibutuhkan game untuk mencapai popularitas akan cukup lama. Kemudian, untuk memperpanjang umur permainan, orang yang berhenti harus dirangsang dengan fitur yang menarik untuk bergabung kembali. Dan pembaruan permainan juga dapat merangsang pemain saat ini untuk terus bermain, sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggan yang meninggalkan permainan. Di dalam pemodelan ini terdapat model SIR yang diterbitkan oleh Ekman Hendrik dan Wuckerman dalam serangkaian makalah pada periode tahun 1927 hingga tahun 1933. Model SIR adalah dasar untuk model kompartemen yang lebih maju dalam epidemiologi. Analisis pasar menunjukkan evolusi temporal yang dapat dijelaskan secara sistematis menggunakan kumpulan persamaan diferensial biasa. Dalam kebanyakan kasus, persamaan ini tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik, tetapi juga perlu memperlakukan semua parameter aliran sebagai konstanta. Real market jauh lebih rumit daripada tiga kasus sederhana yang dijelaskan pada bab ini, yaitu parameter sistem bukanlah konstanta tetapi sebuah fungsi waktu yang kompleks dengan jumlah pelanggan saat ini. Kedua, model itu sendiri mungkin lebih kompleks berisi status pelanggan tambahan atau kompartemen, dan terdapat umpan balik yang lebih kompleks dari pasar yang mengatur antara arus negara bagian. Nah, kasus-kasus kompleks seperti itu dapat dianalisis menggunakan dinamika sistem. Dinamika sistem didasarkan pada metode yang sama dengan persamaan diferensial, tetapi penyelesaiannya menggunakan model simulasi dinamis. Nah, kekuatan model simulasi dinamis adalah dapat dikompilasi ke dalam program perangkat lunak yang dapat dieksekusi langsung dari deskripsi grafis model.